Ya, Sorry nih. apa? Lu lagi sibuk gak? Gak, gue lagi lihat-lihat ini aja, lagi cari browsing-browsing desain-desain rumah terbaru. Wih, Kalau desain-desain sekarang canggih-canggih bos. Kalau kita nggak ngikutin zaman bisa kegusur ntar. Gimana gimana? enggak, ini gue mau nanya. Nah gimana? Misalnya nih, gue udah punya duit ya. Hmm, Udah ada sekitar 500 juta lah. lu punya duit 500 juta. Oke, Nah, gue terus. mau beli rumah nih. Hmm, Mending gue beli jadi atau gue bangun dari nol? Oke, lu punya duit 500 juta. Lu pengen cari rumah kan gitu. Iya. Lu udah punya keluarga, ya kan? Hmm. Anak berapa? Anak gue 3. Anak lu 3. Nanti gue tanya lu tentang kebutuhan dasar dari rumah itu ya. Oke. Tapi yang sekarang yang kita mau angkat tuh lebih baik lu beli rumah jadi atau bikin dari nol kan gitu. Iya. Sekarang gue tanya, keinginan lu rumah itu satu lantai atau dua lantai? Pertama itu. Yang kedua, kira-kira lu mau rumah itu luasannya seperti apa? Gitu. Karena gue bisa ukur nih dari 500 juta lu akan dapat apa aja gitu. Iya. Lu butuh dua lantai, satu lantai terus luasnya berapa kira-kira? Rumah yang biasa-biasa aja atau rumah yang besar? Ya, biasa. Biasa-biasa 500 aja. juta, Yang dapat yang apa? penting punya rumah buat tinggal ya. Ya. Oke. Kalau untuk di Jakarta tuh, Hmm. untuk di Jakarta sekarang dengan 15 juta itu mungkin lu bisa dapat. Hmm. Tapi bangunannya kecil tuh, paling satu lantai Oke. gitu. Jadi nggak bisa banyak-banyak ruangan atau luas ya. Saran gua, lu cari tanah yang agak murah. Jadi bisa dapat tanahnya agak luas. Bangunannya nanti lu bangun bertahap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu tanya mending lu bikin dari awal atau lu beli, kalau gua saranin kalau lu sudah punya uang cash, lu pasti kan nggak mau nyicil, nggak mau ngutang kan? Ya. Lu mau manfaatin 500 juta itu. Saran gue sih lu bikin dari awal, Dari nol. dari nol. Jadi lu cari tanah sendiri, Hmm. kemudian lu bisa bangun sendiri. Gue nggak bahas mengenai bagusan pakai kontraktor atau bikin sendiri ya, itu nanti kita bahas. Nah, gue mau bahas mending mending bangun sendiri apa beli jadi. Pertama gini dari sisi keuangan itu ya. Oke. Kalau lu beli jadi, pertama lu akan apa itu namanya terima apa adanya rumah. Belum tentu sesuai dengan keinginan lu. Betul. Entah dari desain, entah dari kebutuhan ruangan. Kayak anak lu kan 3 ya? 3 apa 4? Ya. 3. Belum tentu kamarnya 3. Ya kan? Belum tentu tanahnya kamarnya 4 sesuai dengan anak lu yang jumlah anak lu sama lu sendiri. Saran gue sih lu bikin sendiri. Nah, kalau misalnya lu beli jadi di klaster atau di perumahan ya. Nah, ini gue kasih bocoran nih. Hmm. Cuma kalau doang nih tuh ya. Ya. Siap. Developer itu pasti ngambil untung kan tuh. Ya, Ngambil pasti. untung. Itu marginnya kisarannya 30-40%. Bener loh. Beneran tuh. Iya. Itu developer ngambil untung segitu. Ini gue bocorin. Nggak semua orang mau ngasih tahu seperti itu. Oke. Nah, 30% itu dari HPP-nya mereka. Misalnya, harga rumahnya 500.000. Ya, itu pasti sudah ada margin 30% minimal. Keuntungan developer. Berarti sebenarnya HPP rumahnya itu 500.000 dikurang 500.000 dikurang 30%. Berapa tuh kira-kira? 150 juta ya? Nggak sampai dong. Ya, 150 jutaan lah ya. Berarti HPP-nya sebenarnya itu cuma 350 juta tuh. Ataupun paling minimal 400 juta atau 375 HPP-nya. Jadi kalau lu punya uang 500 juta, lu bangun sendiri dengan berharap dari desain dan luas bangunan atau luas tanah yang sama dengan yang lu mau beli, lu tuh bisa hemat 100 sampai 150 juta. Gitu. Apalagi misalnya lu dana kelebihan itu yang harusnya margin buat developer lu bisa manfaatin untuk bangun rumah tambahan lu itu. Entah lu luasin lagi desainnya lu bisa sesuaikan dengan keinginan lo. Itu dari sisi keuangannya tuh. Jadi lu bisa hemat 30 sampai 40%. Memang lu agak ribet. Ya, nyari tanahnya belum tentu cocok, lokasi apa segala macam, terus lu urus izin surat-suratnya, pemecahannya, sertifikatnya, misalnya akte jual belinya misalnya, atau IMB-nya segala macam. Itu. Kalau lu nggak mau ribet, nah lu kasih ke gua aja. Gua kerjain itu tuh. Maksudnya gue tinggal kasih duitnya yang 500 juta nih ceritanya. Ya. Gue kasih aja gitu. Iya.
Terus gue Enggak langsung lu kasih duitnya ke gua. Kita ngomong di awal-awal, lu kebutuhan lu tentang rumah seperti apa. Nanti lu ada. ya iyalah, lu konsultasiin dulu ke gua. Nanti gua akan tanya, lu sukanya daerahnya yang rame atau yang sepi, di dalam kompleks atau misalnya di luar perkampungan, kan gitu tuh. Kadang-kadang kan ada orang misalnya dia punya anak kecil, dia nggak mau tuh rumah yang pinggir jalan, rame jalan, karena kan bahaya buat anaknya. Dia suka yang di klaster, yang one gate system misalnya. Jadi anaknya main itu aman dari kendaraan. Ada juga kan yang seperti itu. Nah, nanti kita konsultasikan itu. Nanti gue cariin tanahnya, karena banyak sekarang orang jual tanah kaflingan tuh. Kalau jual tanah kaflingan, dia ngambil untungnya kan cuma sedikit dari harga tanahnya doang, nggak dari bangunan. Nah gitu. Nah keuntungannya lagi kalau seperti itu, kita bisa cari tanahnya sendiri. Nanti kita konsultasikan tuh. Oh jadi lu bisa nyariin? Bisa gue cariin, nanti gue bantu carikan. Memang agak effort ya, tetapi ini bisa memuaskan konsumen. Nah, oh ini layanan. Layanan betul. Gue cariin tanahnya, misalnya tanahnya itu lu butuhnya dan 500 juta. Daerah mana nih? Nanti gue akan gue akan suggest ke lu untuk dana 500 juta dapatnya seperti ini Pak, seperti ini Pak, seperti ini Pak. Yang nggak mungkin didapat nggak akan gue kasih. Misalnya gue punya duit 500 juta, tapi gue pengen rumah di Menteng, kan nggak mungkin. Iya. Aku kan sedikit, lu mau tanahnya yang luas, apa tanahnya agak sempit nggak apa-apa, apa di dalam gang nggak apa-apa gitu misalnya. Oh gue mau yang luas dong, berarti luas, misalnya per meternya harga kisarannya berapa? Biasanya kisarannya gue 3 juta, 4 juta. Berarti kan agak ke pinggir nih. Entah daerah Bekasi, entah daerah Jakarta Selatan, pinggiran Depok, entah ke Tangerang Selatan gitu. Gitu tuh. Nah, itu dari sisi lahannya. Nah, keuntungannya dari sisi bangunan, ya kan. Lu bisa kreasi sendiri. Gue pengen bangunan tuh kayak gimana? Iyalah. Kalau gue nggak bisa gambar? Gue gambarin, gue kan ada tim gambar. Nanti gue tinggal diskusi sama lu konsultasi ke gue pengen kamar 4, karena anak gue 3. Oke. Gue pengen ada carportnya misalnya seperti ini. Gue pengen ada service areanya. Gue pengen ada kamar pembantu. Gue pengen begini, gue pengen begini. Nah itu nanti gue tuangkan di dalam gambar. Gitu. Gue tuangkan dalam gambar sesuai dengan bentuk tanahnya. Dengan bentuk tanahnya. Dan juga tentunya sesuai budget lu. Gitu. Budget lu sekian, dapat desainnya sekian. Nah keuntungannya seperti itu adalah, jadi kan nih rumah lu pengen tempatin lama nih. Rumahku adalah surgaku, iya kan. Anak-anak lu biar nyaman di situ. Yang pasti kan lu pengen butuh rumah yang nyaman untuk ditempatin dong. Sesuai sama karakter. Sama karakter lu. Lu sukanya karakter modelnya kayak gimana kan gitu. Itu nanti kita akan buatkan sesuai dengan karakter lu. Tentunya mengikuti budget lu gitu tuh. Gitu. Nah, ini gue mewakili sahabat di rumah nih bro. Gimana? Gue nanya seperti itu tuh. Gue mewakili sahabat di rumah. Jadi, kebetulan memang gue di Biruma itu sekarang lakukan itu. Karena banyak konsumen tuh permintaan dari konsumen seperti itu. Pertama budget terbatas. Jadi kita mengikuti kemampuan dari konsumennya. Gitu. Tentunya nanti rumahnya sesuai dengan budget yang dimiliki. Seandainya misalnya, ini agak unik nih ya. Nggak semua orang bisa lakukan ini. Misalnya gini, lu punya duit 500 juta. Lokasi udah kita temu, terus tinggal bangun. Ternyata untuk ngebangun itu lu pengen yang lebih besar. Padahal budgetnya hanya cukup untuk rumah kecil. Misalnya ya, bisa gua kasih solusi. Misalnya gini, lu mau fasilitas apa, pinjaman KPR? Yang KPR 500 juta itu gue bangun dijadikan DP untuk rumah. Tapi terbangun rumahnya sesuai dengan keinginan lo yang tadi kita bahas ya. Nah sisanya misalnya gue pengen 2 lantai nih jadinya. Nah kekurangan dana untuk membangun 2 lantai itu nanti gue yang talangin. Oh ya? Iya. Terus gue bayar ke bank? Gue bayar ke bank sisanya. Nanti setelah rumah jadi kita KPR-in. Kita bikin agreement. Betul, misalnya untuk membangun rumah, tanah, bangunan, segala macam itu harganya jadi 900 juta misalnya. Berarti kan atau 800 juta lah ya. 800 juta misalnya. Berarti kan dari 500 juta lu kekurangan dana 300. 300 itu nanti gue talangin. Jebret gue talangin. Gitu. Setelah gue talangin, nanti ajukan ke KPR, 500 juta sebagai DP, 300 juta itu cicilan ke bank. Nanti 300 ringan pasti ya. Betul. Justinya lebih ringan kan.
udah dapet tanah yang luas, desain sesuai keinginan konsumen, lu bisa ngatur material, bisa pilih warna cat, bisa segala macam, bisa gini. Udah lu bisa sesuai dengan keinginan lu. Terus cicilan KPR-nya juga ringan. Oke. Kita bantu. Gitu. Berarti gue tau beres aja tuh ya. Iya tuh. Ya. Oke. Kapan kita kerjain tuh? So. Gitu, ada lagi? Oke, nggak ada Om. Thank you. Cukup ya? Ya, Oke, ini gue siap. mewakili sahabat di rumah nih yang Siap. nonton. Mudah-mudahan kalau kalau sahabat di rumah sahabat di rumah yang nonton juga puyeng ngerasain apa yang sama gue rasain, misalnya lo udah punya duit tapi agak susah buat nentuin, oh iya kok rumahnya kayak gini, lu udah survei berkali-kali gitu, tapi nggak ada yang cocok, ya mungkin ini bisa jadi solusi gitu. Iya, betul. Jadi masing-masing orang itu kan punya keinginan masing-masing terhadap rumahnya ya. Kadang-kadang ada juga tuh, karena ada banyak sudah beli rumah, ruangan nggak sesuai, mau ingin nambah ruangan harus bongkar lagi, renov ulang, padahal baru beli. Untuk nambah ruangan butuh servis area buat jemur misalnya, bikin lagi. Kadang-kadang nggak ada torennya, bikin lagi toren gitu. Itu untuk kebongkarnya biaya, ngebangun lagi biaya, jadi double 2 kali biayanya. Mending dari awal udah disetting, udah didesain dari awal sesuai dengan keinginan gitu tuh. Udah beli keluar duit, bongkar lagi keluar duit, bangun lagi keluar duit. Iya, 3 kali. Kadang-kadang itu nggak kehitung lu tuh. Kalau ketika kan ngeluarin uang sedikit, iya kan? Tapi setelah ditotal sejumlahnya jadi banyak. Gitu. Itu kadang-kadang konsumen tuh atau kita ya pada umumnya itu nggak sadar gitu ngeluarin. Kadang-kadang kita ngeluarin seminggu 5 juta atau 2 juta nggak kerasa ya. Tapi kalau dijumlahin banyak ternyata, oh ternyata pas di akhir banyak nih. Tapi kalau kita ngeluarin dari awal 500 juta, kayaknya cashnya gede banget ya. Padahal itu lebih safety karena perencanaan udah kita bikin dari awal. Iya, kuatin dulu perencanaan. Oke, gitu ya. Oke. Gak apa kalau mau tanya-tanya lagi ntar ganggu aja, nggak apa-apa. Nanti. Thank you. Tapi ingat ya, ini sekali lagi pendapat gue tuh dari di rumah. Ya, kadang-kadang kan ada pro dan kontra. Mungkin ada orang yang lebih suka beli langsung karena lebih cepat, lebih simpel, nggak ribet. Ya itu masing-masing orang. Ada pendapatnya masing-masing. Lu berarti di rumah nih sebagai konseptor nih, yang nuangin konsep. Bukan konseptor sih, tapi memberikan solusi, ya kan, solusi alternatif lah, karena nggak semua orang tahu seperti itu. Yang pengen punya rumah, gitu. Jangan ngoyo, misalnya, gue punya budget cuma sekian, tapi pengen rumah yang gede. Jangan. Gue saranin sih lebih baik jangan berhutang, pakai dana yang ada dulu untuk bangun seadanya. Itu bisa loh direncanain dari awal. Bisa direncanain awal. Jadi kita kan bisa hitung keuangan kita ya. Misalnya gaji kita berapa, itu kita bisa atur untuk itu. Bangun rumah bertahap dulu, itu pun bisa. Misalnya mau 2 lantai, bangun dulu 1 lantai. Nanti kalau udah ada lagi baru naikin 2 lantai. Itu bisa, udah diatur dari awal. Pondasinya sudah kita kuatin, strukturnya sudah kita kuatin gitu. Jadi untuk naikin ke atas itu lebih aman. Gitu tuh. Nah, kalau misalnya nggak direncanain seperti itu, kita beli dengan harga murah. Rumah yang kecil itu, yang dari developer nih ya, 1 lantai, kita beli. Terus kita punya uang, kita mau naikin 2 lantai. Kita harus bongkar pondasi tuh, untuk perkuat. Itu biayanya bisa 2 kali, 3 kali lipat tuh. Mending dari awal, pondasinya udah dikuatin untuk 2 lantai. Kalau kita memang ada rencana seperti itu. Itu, gue mau kerja lagi ya. Oke, sip. Thank you. Ya, thank you.